الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أرحم الراحمين. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada subuh ini kita sambung kajian tafsir juz yang ke-29. Kita masih membahas surah Al-Haqqah, surah yang ke-69 dalam Al-Quran. Subuh ini insyaAllah kita akan mulai dari ayat yang ke-33 ya. Surah Al-Haqqah ayat yang ke-33. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Sesungguhnya dia tidak beriman kepada Allah yang Maha Agung. Ayat ini masih berkaitan dengan ayat-ayat sebelum. Pada ayat-ayat sebelum ini Allah Ta'ala menjelaskan bahwasanya di akhirat nanti manusia ini akan terbahagi kepada dua. Yang pertama, golongan yang menerima catatan amal perbuatan mereka dari sebelah kanan. Sebagai tanda bahwa catatan amal perbuatan mereka itu diisi oleh amal-amal kebaikan. Maka di akhirat Allah akan serahkan catatan amal perbuatan itu dari sebelah kanan. Orang-orang yang menerima catatan amal perbuatan mereka dari sebelah kanan, kata Allah, fahuwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah. Mereka akan berada dalam kehidupan yang mereka ridhai, yang mereka sukai, kehidupan yang tidak ada susah hati di situ lagi. Itulah tempatnya di dalam surga Allah yang tinggi. Golongan yang kedua yaitu golongan yang utiya kitabahu bishimalih. Kelompok yang akan didatangkan catatan amal perbuatannya dari sebelah kiri sebagai tanda bahwa catatan amal perbuatannya dipenuhi dengan amal-amal keburukan. Orang-orang yang seperti ini akan menyesal di akhirat nanti. Dalam masa yang sama dia akan dimasukkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada ayat 33 ini, ayat 33 dan ayat 34 nanti, Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita dua sebab utama kenapa kemudian dia diazab di akhirat. Kenapa catatan amal perbuatannya lebih banyak keburukan. Ada dua sebab utama. Yang pertama kata Allah, Innahu kana la yu'minu billahil azim. Sesungguhnya dia saat di dunia tidak beriman kepada Allah Ta'ala yang Maha Agung. Jadi saat dia hidup di atas dunia ini dia tidak beriman. Bi an kana kafiran bi rabbih. Dia kafir kepada Allah saat di dunia. Mu'adinan li rusulihi, menentang rasul-rasul Allah Ta'ala. Raddan ma ja'u bihi minal haq. Dia menolak kebenaran-kebenaran yang dibawa oleh rasul-rasul Allah Ta'ala. Itulah potret kehidupan dia saat hidup di atas dunia. Dia tidak beriman. Yang kedua, ayat 34 kata Allah, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan dia tidak mendorong untuk memberi makan kepada orang miskin. Sebab kedua, kenapa kemudian dia di akhirat diazab, dimasukkan ke dalam api neraka, laisa fi qalbihi rahmah. Karena saat dia hidup di atas dunia tidak ada kasih sayang dalam hatinya. Yarhamu bihal fuqara wal masakin. Tidak ada di dalam hatinya kasih sayang, yang dengan kasih sayang itu dia berkasih sayang dengan orang-orang fakir dan miskin.
Maka salah satu bukti bahwa tidak ada kasih sayang dalam hati dia, fala yut'imuhum, dia tidak mau memberi makan kepada orang-orang miskin. Wala yahuddu ghairahu ala it'amihim, dan juga tidak mau mendorong orang lain untuk memberi makan kepada orang miskin. Jadi gini, kalau kita tidak mampu memberi makan orang miskin secara langsung dari harta kita, minimal doronglah orang yang mampu untuk memberi makan kepada orang miskin. Ya, kan tidak semua orang berkemampuan. Untuk diri dia sendiri pun mungkin tak cukup, atau cuma sekedar cukup. Maka berbagi itu sulit bagi dia. Kalau kita tidak bisa memberi makan secara langsung dari harta kita kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, minimal doronglah orang-orang yang mampu, serulah orang-orang yang mampu untuk melakukannya, supaya kemudian mereka menolong orang-orang miskin. Nah, jadi dua ini penyebab utamanya. Satu, tidak beriman kepada Allah. Yang kedua, tidak berkasih sayang kepada orang-orang miskin. Apakah cuma dua ini saja? Sebetulnya dua ini simbolis saja, mewakili kepada yang lain. Pertama, Allah mengatakan tadi, innahu kana la yu'minu billahil azim. Dia tidak beriman kepada Allah Ta'ala yang Maha Agung. Artinya saat di dunia buruk hubungan dia dengan Allah. Tanda utama bahwa buruk hubungan dia dengan Allah, dia tidak beriman kepada Allah. Yang kedua, buruk hubungan dia dengan manusia. Salah satu tanda utama bahwa buruk hubungan dia dengan manusia, tidak ada sifat rahmah, tidak ada sifat kasih sayang dalam diri dia terhadap sesama manusia. Bahkan dengan orang yang selayaknya dikasihi, disayang, yaitu kelompok lemah, orang-orang miskin sekalipun, tidak bisa dia berkasih sayang dengan mereka. Kenapa? Hatinya kering dari kasih sayang. Maka dikatakan para ulama kita, kebahagiaan itu, kebahagiaan dunia dan akhirat itu, madaruhu, porosnya ada pada dua. Satu, apa dia? Al-ikhlasu billah. Poros kebahagiaan itu pertama, ikhlas kepada Allah. Alladzi asluhu al-imanu billah, yang mana asalnya beriman kepada Allah. Yang kedua, poros kebahagiaan dunia akhirat itu al-ihsan ilal khalq, berbuat baik kepada makhluk. Ya, berbuat baik kepada makhluk. Biwujuhil ihsan, dengan berbagai macam bentuk kebaikan. Alladzi min a'zamiha, yang mana kebaikan yang paling agung kepada makhluk itu apa? Daf'ud darurah, menolak kemudaratan dari mereka. Jadi gini, kalau misalnya kita buat perbandingan, mana lebih utama kita memberi sekedar manfaat kepada orang lain, atau kita menghilangkan kemudaratan dari dia? Kira-kira mana yang lebih besar pahalanya? Menghilangkan kemudaratan. Menghilangkan kemudaratan dari orang lain itu pahalanya lebih besar daripada sekedar kita memberi manfaat kepada orang. Memberi kepada orang kaya, boleh enggak? Boleh. Tapi pemberian kita kepada orang kaya itu cuma memberi sekedar manfaat. Tetapi kalau kita memberi kepada orang miskin, orang fakir, kita bukan cuma sekedar memberi manfaat untuk dia, tapi kita sedang menghilangkan kesusahan dia. Perutnya lagi lapar. Lapar itu kan mudarat. Maka kita kasih makan, hilang mudaratnya, pahalanya lebih besar. Kalau kita memberi misalnya kepada orang yang berkecukupan, boleh, dapat pahala, dapat. Cuma pahala memberi kepada orang susah itu lebih besar. Kenapa? Karena saat kita menolong orang susah, kita sedang mengangkat kemudaratan dari diri dia. Dan itu lebih besar pahalanya ketimbang sekedar memberi manfaat. Makanya Allah Ta'ala sebut pada ayat ini, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dia tidak
mendorong diri dia atau bahkan orang lain untuk memberi makan kepada orang miskin. Ayat ini tentu secara zahirnya menyatakan kepada kita bahwa memberi makan kepada orang miskin itu pahalanya besar. Pahalanya besar. Tanpa amalan ini sepele, tanpa amalan ini ringan, tapi pahalanya besar. Ya. Maka Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Insan itu, salah satu amalan ahli syurga juga, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Memberi makan kepada orang miskin. Ya, pada anak yatim, orang miskin dan juga tawanan perang. Tidak menutup kemungkinan, ya, atau bisa saja nanti di akhirat amalan yang menghantar kita masuk ke dalam surga itu adalah karena kita traktir teman kita makan. Tidak menutup kemungkinan loh ya. Kita ini kadang-kadang terlalu mengagungkan atau terlalu berharap atas amalan-amalan tertentu yang kita pandang mungkin itu hebat, tapi ternyata nanti di akhirat bukan itu yang menolong kita. Bisa saja amalan yang menolong kita itu amalan yang gak begitu kita anggap. Misalnya kita ngopi sama teman, kita bayarin. Itu kan hal sepele menurut kita. Biasanya kita juga lupa begitu. Ya kan? Ya paling mungkin berapa duit kita habis begitu. Biasanya kita menganggap itu sudah hal yang biasa dan kita cenderung tidak mengungkit-ungkit itu balik. Artinya kita ikhlas. Tidak menutup kemungkinan itu nanti yang akan menolong kita di akhirat. Kita melihat misalnya pemulung mendorong gerobaknya penuh dengan sampah. Lalu kita kasih sebungkus, nasi bungkus untuk dia. Menurut kita itu hal murahan, kecil. Berapalah satu bungkus nasi? Ya, paling mungkin 20.000, 25.000 begitu. Itu pun sudah kita beli di kedai nasi yang bagus tuh begitu ya. Tanpa kita sadar bisa saja itu nanti kemudian yang akan menyelamatkan kita di akhirat. Tidak menutup kemungkinan. Ya. Maka kunci kebahagiaan di akhirat itu terutama porosnya yang dua ini. Satu, baiki hubungan kita dengan Allah. Indikator utama baik hubungan kita dengan Allah, kita beriman kepadanya. Yang kedua, berkasih sayanglah dengan hamba-hamba Allah, terutama dengan mereka yang memang sangat membutuhkan, seperti orang-orang miskin, berilah makan kepada mereka. Pahalanya sangat besar. Maka membudayakan sedekah makanan itu sangat besar pahalanya. Budayakan memberi makan itu. Makanya orang-orang zaman dulu di kampung punya kebiasaan, kalau tamu datang ke rumah dia, kalau tidak makan tidak diizinkan pulang. Dan definisi makan itu bukan makan roti, bukan makan biskuit, tapi makan nasi. Jadi kalau tamu datang ke rumah dia, nanti istrinya senyap-senyap pergi ke belakang ke dapur masak. Suaminya ngajak ngobrol di depan. Selesai masak, dihidang tuh makanan. Makan dulu, baru boleh pulang. Orang zaman sekarang karena sudah pada sibuk semua, baru duduk tamunya udah nanya dia, kapan mau pulang? Ya, baik. Jadi ada amalan yang kadang-kadang kita tidak begitu menganggap, tapi bisa saja itu yang akan menolong kita. Saya teringat dengan hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang Bilal bin Rabah. Jadi Bilal bin Rabah itu suatu hari Nabi panggil. Kata Nabi, wahai Bilal, datang ke sini dulu. Apa wahai Rasulullah? Kata Bilal, saya mendengar suara sendal kamu di dalam surga.
kedengaran suara kasutnya berjalan di dalam surga. Kira-kira kalau kedengaran suara kasutnya berjalan di dalam surga, itu orang bakalan masuk surga atau tidak? Bakalan masuk surga. Bilal bin Rabah itu salah satu sahabat Nabi yang insya Allah pasti masuk surga. Lalu Nabi bertanya kepada Bilal bin Rabah, wahai Bilal, apa amalan yang engkau lakukan sehingga Allah perdengarkan suara sandalmu, suara kasutmu kepada saya, kata Nabi. Apa jawaban Bilal bin Rabah? Amalan Bilal ini yang paling populer apa? Yang paling populer itu azan. Sampai-sampai di masjid ditulis Bilal. Bilal Jumat, Bilal masjid. Padahal sebetulnya perkataan yang paling tepat itu muadzin, tukang azan. Bilal itu kan nama sahabat Nabi. Tapi karena Bilal ini begitu sinonim dengan azan, dengan amalan dia azan itu, sampai-sampai di setiap masjid ditulis Bilal. Ah, ini lebih kurang sama dengan Indomie lah, kira-kira begitu. Makan Indomie katanya, padahal yang dimasak mie yang lain begitu. Naik Honda katanya, padahal yang dipakai Yamaha begitu, kira-kira begitulah. Karena brand Bilal dengan azan itu begitu kental. Apa jawaban Bilal saat Nabi tanya? Kata Bilal bin Rabah, ternyata amalan beliau bukan karena azan setiap masuk waktu sholat tadi. Walaupun kita tidak mengingkari azan itu amalan yang sangat mulia. Tapi kata Bilal bin Rabah, yang menyebabkan dia kemudian mendapat kemuliaan itu karena setiap selesai dia berwudu, dia sholat sunat 2 rakaat. Ini mungkin tidak dipandang orang sebagai amalan yang hebat dari Bilal. Yang sering dipandang orang dari amalan Bilal itu adalah azan. Tapi ternyata yang menyebabkan Allah memperdengarkan suara sendalnya, suara kasutnya ke Nabi di dalam surga, karena setiap dia selesai wudu, dia salat sunat 2 rakaat. Maka Nabi menyebut dalam hadis, man tawadda'a fa ahsanal wudu'a. Siapa yang berwudu kemudian dia perbaiki wudu itu, dia buat sungguh-sungguh wudu itu. Setelah itu kemudian dia salat sunat 2 rakaat, maka Allah akan buka untuk dia 8 pintu syurga, yadkhulu min ayyiha syaa. Dia boleh masuk dari pintu mana saja yang dia inginkan. Mau masuk dari pintu pertama boleh, pintu kedua boleh, pintu ketiga boleh, pintu mana saja yang dia inginkan boleh. Amalannya apa? Setelah wudu salat sunat 2 rakaat. Jadi kembali ke yang tadi, kadang-kadang amalan yang menyebabkan kita mendapat pertolongan Allah di akhirat itu amalan-amalan yang kita tidak prediksi, amalan-amalan yang kita tidak berharap dengannya begitu. Cuma nanti di sana bisa saja itu yang menolong kita. Nah, misalnya seperti memberi makan kepada orang miskin. Mungkin tampaknya ini sepele, biasa saja, tapi pahalanya besar. Akhir-akhir ini ada budaya di kita dengan istilah Jumat berkah. Ya kan? Saya rada-rada setuju dan kurang bersetuju. Ya. Bersetujunya kenapa? Memberi makan itu bagus. Agak kurang bersetujunya apa? Kadang-kadang panitianya kurang sportif. Assalamualaikum warahmatullahi, lari semua anak-anak ambil. Tak sempat berzikir. Sampai imam pun tak kebagian. Imamnya selesai dah tak ada bersisa lagi. Khatibnya selesai dah tak bersisa lagi. Habis semua. Jadi alangkah baiknya tunggu berzikir dulu. Tunggu selesai semua dulu prosesi sholat itu, baru bagi makan tuh. Ya, baik. Kita lanjutkan. Jadi 2 poin utama tadilah yang menyebabkan dia kemudian di akhirat dia azab. Karena tidak baik hubungannya dengan Allah, ditandai dia dengan tidak beriman dan tidak ada kasih sayang dengan sesama hamba Allah. Salah satu buktinya tidak mau memberi makan hatta kepada orang yang sangat membutuhkan. Maka mafhum mukhalafahnya, kalau kita ingin selamat di akhirat nanti terutama, perbaiki hubungan dengan Allah,
terutama soal keimanan kita kepada Allah. Dan yang kedua, berkasih sayanglah dengan makhluk Allah, terutama dengan sesama manusia. Salah satu contohnya, beri makan kepada mereka. Berkasih sayang dengan sesama makhluk ini kadang-kadang tidak dianggap oleh kita, tapi sesungguhnya ia adalah hal yang sangat penting. Maka Nabi SAW sebut dalam hadis, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ya. Orang-orang yang penyayang itu akan disayang Allah. Maka sayangilah makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi, niscaya yang di langit sana akan sayang kepada kamu. Kita mendengar ada hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang seorang laki-laki, atau menurut riwayat yang lain seorang wanita pelacur yang memberi minum kepada anjing. Disebabkan itu Allah ampunkan dia. Inti memberi minum ke anjing itu sesungguhnya apa? Intinya bukan memberi minumnya, tapi berkasih sayang. Bentuknya dia kasih minum. Maka bisa kita ambil kesimpulan begini, kalau berkasih sayang kepada anjing, yang mana anjing itu najis, tidak boleh kita makan, kita sentuh, kalau salah satunya basah harus disama. Berkasih sayang dengan anjing saja bisa menyebabkan dapat ampunan Allah, apalagi berkasih sayang dengan sesama manusia. Ya, maka jangan kita anggap hal sepele berkasih sayang dengan sesama hamba Allah Ta'ala nih. Ya, baik, kita lanjutkan ayat yang ke-35. Allah mengatakan, فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ. Maka pada hari ini di sini tidak ada seorang pun teman baginya. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ, maka tidak ada baginya, bagi manusia yang didatangkan catatan amal perbuatannya dari sebelah kiri yang kemudian dia diazab itu, maka tidak ada bagi dia al-yaum, pada hari itu, yaitu hari akhirat nanti, hahuna, di sana atau di sini, hamimun. Hamim itu adalah qarib, tidak ada sahabat karib dia lagi. Jadi kita sebut sahabat karib. Karib itu berasal dari bahasa Arab qarib. Qarib artinya dekat. Ya. Au sadiq, atau tidak ada teman bagi dia, tak ada kerabat dan tidak ada teman lagi bagi dia. Yashfa'u lahu, yang bisa memberi syafaat untuk dia, yang bisa memberi pertolongan untuk dia. Lianjau min azabillahi, untuk selamat, supaya selamat dari azab Allah, atau untuk memperoleh pahala dari Allah Ta'ala. Tidak ada teman lagi nanti, tidak ada kerabat, tidak ada teman nanti di sana yang bisa menolong. Ya, maka kalau seseorang nanti sudah divonis menjadi ahli neraka, maka tidak ada teman, tidak ada kerabat yang akan bisa menolong dia di sana. Kalau di dunia ini kita kesusahan, masih ada kerabat mungkin yang nolong kita, masih ada teman mungkin yang akan menolong kita. Tapi kalau ini orang sudah menjadi ahli neraka dan dia disiksa di sana, maka tidak akan ada sesiapa pun yang akan menolong dia. Wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina lahu. Maka tidak bermanfaat syafaat di sisi Allah kecuali orang yang diizinkan Allah. Maka syafaat itu nanti di akhirat bisa terjadi, salah satu syarat utamanya kalau diizinkan Allah. Ya, kalau tidak diizinkan Allah, tidak ada syafaat. Nabi Muhammad SAW bisa memberi syafaat, tidak? Bisa. Tapi Nabi Muhammad pun tidak bisa memberi syafaat sesuai kehendaknya saja. Ya, tidak bisa. Harus izin Allah. Kalau Allah izinkan, bisa. Kalau Allah tidak izinkan, tak ada syafaat itu. Ya, maka jangan dibayangkan
syafaat Nabi itu nanti ikut suka hati Nabi. Apalagi sampai ikut suka hati cucu Nabi, itu terlalu jauh itu. Ya. Harus atas izin Allah Ta'ala. Kalau Allah izinkan, ada syafaat. Tidak akan ada syafaat itu. Maka misalnya teman yang baik bisa memberi syafaat. Ya, tapi bukan suka hati dia. Bukan atas kehendak dia sendiri. Tidak. Kalau Allah izinkan boleh. Kalau tidak diizinkan Allah tidak. Nah, begitu. Ya. Malil zalimina min hamimin wala syafi'i yuta'. Maka di akhirat nanti tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu sahabat dan pemberi pertolongan. Tidak ada sama sekali. Nah, ya. Kemudian ayat 36 kata Allah, wala ta'amun illa min ghislin. Dan tidak ada makanan bagi mereka, ya, tidak ada makanan baginya illa min ghislin, kecuali dari darah ataupun nanah dari ahli neraka itu. Ya. Wala ta'amun, dan tidak ada makanan baginya, bagi orang yang menerima catatan amal perbuatan dari sebelah kiri tadi, yang kemudian dia diazab di dalam api neraka, tidak ada makanan bagi dia illa min ghislin, kecuali dari ghislin. Ghislin itu apa? Sadidu ahlin nar, nanah dari badan ahli neraka. Maka kalau ditanya, ada ndak makanan di dalam neraka? Ada. Ada nggak minuman di neraka? Ada. Cuma makanan dan minuman di neraka itu dua-duanya siksa. Wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa asy-syarabu wa sa'at murtafaqa. Kalau mereka minta minum di neraka, yughathu, mereka diberi minum. Cuma minumannya air yang sangat panas, seperti besi yang mencair. Besi itu tidak akan mungkin cair kecuali dipanaskan, ya kan? Dan memang harus benar-benar dipanaskan dengan api yang sangat panas. Kalau apinya cuma biasa-biasa, besi itu nggak bakalan mencair. Kita misalnya masak, ya, itu kan ada api. Periuk kita tuh tidak mencair. Kenapa? Panas api dari kompor kita itu belum maksimal, maka nggak bisa sampai mencairkan besi atau aluminium yang kita gunakan sebagai alat masak. Besi itu bisa mencair kalau apinya benar-benar panas. Tidak tahulah berapa derajat itu suhunya baru bisa mencairkan besi. Gambarannya lebih kurang begitulah panasnya minuman yang ada di dalam api neraka. Sehingga saat mereka minum bukan menghilangkan dahaga, yang ada menghancurkan wajah mereka. Kita kalau buat kopi, airnya baru dipanasin, baru mendidih, bisa tidak langsung kita minum? Tidak bisa. Ya. Dengan kadar panas begitu saja tidak bisa kita minum, apalagi di neraka Allah. Kenapa sangat panas? Karena neraka itu kan sangat panas, ya. Selain ada minuman, ada makanan. Makanan di neraka itu ada, tapi juga makanan yang menjadi siksa. Apa makanannya? Sadidu ahlil jannah, sadidu ahlin nar, nanah yang bercampur darah yang keluar dari badan ahli neraka itu. Jadi ahli neraka itu karena disiksa, dibakar terus di dalam api neraka itu, ini badan berdarah-darah, bernanah-nanah. Itulah kemudian yang dijadikan makanan ahli neraka. Waliyadzubillah, ya. Itu makanan bukan menghilangkan rasa lapar, yang ada menambah siksa. Ya. La ya'kuluhu illal khati'un.
tidak ada yang memakannya, memakan makanan ghislin tadi, illal khati'un, kecuali orang-orang yang memang melakukan kesalahan dengan sengaja saat di dunia. Nah, jadi saking buruknya itu makanan, la yakulu hadha ta'am, tidak ada yang memakan makanan ini illal khati'un, kecuali mereka orang-orang yang khati'un itu orang yang sengaja berbuat salah. Ya. Jadi ada khati'un, ada mukhti'un. Kalau khati'un itu memang sengaja dia buat salah. Ya. Kalau mukhti'un itu dia buat salah tapi bisa saja tidak sengaja. Beda. Kita buat dosa dalam keadaan kita sadar, kita lakukan dengan sengaja, itu dosanya beda dengan orang yang buat dosa tapi dia tidak sengaja. Beda. Sama seperti misalnya hukuman bagi orang yang membunuh orang lain dengan sengaja dan tidak sengaja. Beda hukumnya. Kenapa? Satu, unsur kesengajaan, memang ada niatnya, dia lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Sedangkan yang lagi satu, dia nggak ada niat untuk melakukan itu, tapi terjadi. Beda hukumnya. Nah, ini mereka saat di dunia selalu berbuat dosa. Mereka berbuat dosa itu dalam keadaan dia sadar, dalam keadaan dia tahu, dan sengaja dia lakukan. Maka yang akan menikmati makanan yang paling buruk, paling bau, paling busuk itu nanti di neraka mereka. La ya'kuluhu illa al-khati'un. Maka orang-orang yang selalu berbuat baik tidak akan mencicipi makanan ini. Nah, jadi kalau orang bertanya macam mana supaya boleh selamat dari makanan ini, jadilah orang yang selalu berbuat baik. Kalau kita berbuat baik, maka makanan ini tidak akan dihidangkan. Tapi kalau kita orang yang gemar berbuat dosa, berbuat buruk dengan sengaja, dengan kesadaran kita, maka ini menjadi hidangan utama. Akan menjadi hidangan utama nanti di neraka. Namanya juga di neraka. Mana ada nikmat di sana? Disebut dalam hadis Nabi SAW, azab yang paling ringan di neraka itu saja seseorang berdiri di atas bara api itu kemudian mendidih otaknya. Itu yang paling ringan. Maka enggak kebayang sama kita yang paling berat. Ya. Maka tidak ada satu kenikmatan pun di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala itu. Baik, selesai pembahasan tentang keadaan di akhirat antara kelompok yang menerima catatan amal perbuatannya dari sebelah kanan dan kelompok yang akan menerima catatan amal perbuatannya dari sebelah kiri. Baik, kita lanjutkan ayat yang berikutnya. Ini pembicaraan tentang Al-Quran. Tapi Allah Ta'ala mulai dengan sumpah. فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا يُبْصِرُونَ. Maka aku bersumpah, kata Allah, bima tubsirun, dengan apa yang kamu bisa lihat, wa ma la tubsirun, dan dengan segala sesuatu yang kamu tak bisa lihat. Pembicaraan tentang Al-Quran ini, ketika Allah hendak memberi pernyataan tentang Al-Quran, karena dulu Al-Quran ini kan selalu dituduh oleh orang-orang kafir. Salah satu tuduhan mereka terhadap Quran, atau antara tuduhan mereka terhadap Quran, Quran itu dikatakan syair, Quran itu dikatakan mantra, Quran itu dikatakan dongeng, Quran itu dikatakan rekaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk membantah tuduhan-tuduhan mereka itu, Allah sampai bersumpah. Kalau bersumpah berarti ini menunjukkan pernyataan yang sangat kuat. Ya. Dengan apa Allah bersumpah? Pada ayat 38 dan 39, Allah bersumpah bima tubsiruna wa ma la tubsirun.
Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk Allah yang bisa kita lihat dan yang tak bisa kita lihat. Ayat ini sekaligus menjelaskan kepada kita bahwa makhluk Allah ini begitu banyak. Sebahagiannya bisa kita lihat, tapi sebahagiannya lagi tidak bisa kita lihat. Maka mata kita ini walaupun bisa melihat, cuma penglihatannya dibatasi Allah. Ya, dibatasi Allah. Ada batas minimal yang bisa dilihat oleh mata kita. Kalau lebih kecil dari itu, sudah nggak bisa kita lihat lagi. Ya kan? Misalnya bakteri begitu. Kita lihat sekarang tangan kita begini, nggak ada kelihatan apa-apa, selain cuma kulit. Ya kan? Tapi kalau dipakai mikroskop akan kelihatan bergerak begitu banyak bakteri di situ. Mohon maaf ini. Ada sebagian orang punya penyakit, bukan penyakit lah ya, punya bau badan. Ya. Kalau sudah berkeringat, badannya bau minta ampun. Saya punya teman dulu orang Afrika, negara Niji. Saya nggak pernah tahu itu negara Niji sebelum ketemu sama dia. Nah, setelah ketemu sama dia, baru tahu ada negara Niji namanya. Di Afrika jajahan Prancis. Jadi mereka itu fasih berbahasa Prancis. Jadi negara-negara Afrika itu kan banyak dijajah Prancis dulunya. Dan hebatnya Prancis ini, rata-rata negara jajahan dia itu bisa berbahasa Prancis dan salah satu bahasa utama di negara itu. Maka orang Afrika itu banyak sekali yang pandai bahasa Prancis. Jajahan-jajahan Afrika, jajahan-jajahan Prancis itu pada pandai semua bahasa Prancis, termasuk Maroko. Maroko itu kan termasuk jajahannya Prancis juga. Mereka itu pintar bahasa Prancis. Kita saja jajahan Belanda 3 abad tidak pandai-pandai kita bahasa Belanda kan? Itu orang yang pandai di sini. Kalau mereka pandai. Jadi ini bukan mau menggibahi dia, tapi sekedar cerita saja. Itu teman belum masuk dia ke dalam kelas udah kecium tuh baunya, karena memang satu orang Afrika ini malas mandi. Kami kelas itu sore, dia ini teman saya waktu S2 nih, waktu ngambil S2 di Malaysia. Kita biasanya keluar tuh sholat asar berjamaah. 2 semester dengan dia, tidak pernah sekalipun saya lihat dia berwudu. Kita semua pas mau sholat pada wudhu semua, nggak pernah saya lihat dia berwudhu. Pokoknya nggak pernah basah tuh wajahnya dan tangan dia. Cuma dia ikut sholat gitu. Cuma kita husnuzon saja, mungkin tak batal-batal wudhu dia dari tadi begitu. Tapi dia punya ini bau badan begitu. Jadi kalau kita dekat dengan dia, ya siap-siap aja hidung kita. Antara kita tutup hidung atau kebalkan aja hidung kita begitu. Ada orang begitu. Jadi saya mendengar dokter. Kata orang bau badan itu karena bau keringat katanya. Kata dokter sebetulnya keringat itu tidak bau. Apa yang membuat bau? Ada bakteri pada kulitnya. Saat keringat itu tadi datang jadi bau begitu. Kan enggak semua orang yang berkeringat bau kan begitu. Maka pada kulit kita ini bukan fokus mau bicara bau badan ini. Pada kulit kita ini saja begitu banyak bakteri, kalau kita lihat kita tak nampak. Kemarin 2010 tiba-tiba udah sesak nafas, masuk inkubator. Kenapa? Ada COVID, ya kan? Ada yang pernah ketemu sama COVID itu? Tiba-tiba dibuat pemerintah gambarnya apa tuh? Seperti ada mahkotanya kan? Maka disebut corona kan? Tapi nggak pernah kita lihat itu dengan mata kita sendiri, nggak pernah kita nampak itu. Kenapa? Sangat halus. Maka ini sekaligus, ya, ini saat Allah menyebut ayat ini, saat Allah menurunkan ayat ini, mikroskop itu belum ada. Alat kaca pembesar untuk melihat bakteri-bakteri, kuman-kuman itu dan berbagai makhluk lainnya itu, ini belum ada ditemukan.
Tapi Allah Ta'ala sudah menyebutkan fala uqsimu bima tubsiruna wa ma la tubsirun. Aku bersumpah dengan makhluk-makhluk yang bisa kamu lihat dan yang tak bisa kamu lihat, kata Allah. Jadi begitu banyak makhluk-makhluk Allah Ta'ala wujud, ada, bahkan dalam diri kita, cuma kita tidak bisa lihat. Ada orang sakit, kemudian diambillah sampel darah. Apa kata dokter? Ada jangkitan kuman pada darah, katanya. Kita nggak bisa lihat itu. Tapi ternyata darahnya sudah ada jangkitan kuman. Batuk-batuk, nggak sembuh-sembuh. Dibawa ke dokter, di X-ray, di ronsen. Tiba-tiba dokter bilang ada kuman TB pada parunya. Padahal kita tidak nampak. Jadi begitulah maha besar Allah Ta'ala. Ya, begitulah maha besar Allah Ta'ala yang menciptakan makhluk-makhluk ini. Allah Ta'ala kuasa mencipta makhluk yang bisa dijangkau oleh mata kita secara langsung, dan mencipta makhluk yang sangat kecil sampai-sampai mata kita tidak bisa melihatnya. Maka Allah bersumpah dengan itu semua. Fala uqsimu bima tubsiruna wa ma la tubsirun. Artinya di sini Allah bersumpah demi seluruh makhluk Allah Ta'ala, sama ada makhluk yang bisa kita lihat dan yang tak bisa kita lihat. Kenapa sampai begitu Allah Ta'ala bersumpah? Karena Allah Ta'ala hendak memberi pernyataan yang sangat tegas lagi penting. Ya. Apa yang hendak Allah Ta'ala sampaikan di balik sumpah itu? Ayat 39. Innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Innal Quran, sesungguhnya Al-Quran itu la kalamullah, benar-benar kalam Allah, perkataan Allah, firman Allah. Yatluhu rasulahu al-azim, rasulahu azim. Yatluhu rasul azimin asyaraf wal fadl, yang mana Allah bacakan, Allah sampaikan kepada Rasulnya yang mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak seperti yang dituduh oleh orang-orang kafir, bahwa Quran itu syair, bahwa Quran itu mantra, bahwa Quran itu dongeng. Tidak. Demi seluruh makhluk yang bisa kamu lihat dan yang tak bisa kamu lihat, kata Allah, Al-Quran itu adalah kalam Allah, firman Allah yang Allah wahyukan kepada Rasul yang mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh ada sedikit pun keraguan dalam diri kita bahwa Al-Quran itu dibuat Nabi Muhammad. Ya, zaman dulu begitu tuduhan orang-orang kafir. Zaman sekarang tuduhan ini sesungguhnya masih berlanjut. Di zaman kita sekarang ini ada kelompok-kelompok orientalis. Ya. Kelompok-kelompok liberal yang mencoba untuk menggugat kembali hal-hal yang sudah kita anggap final dalam agama. Salah satu yang mereka gugat apa? Quran. Ya. Maka mereka mengatakan Quran itu tidak lepas dari budaya Arab. Kenapa begitu pendapat mereka? Ya, belajar Islamnya sama kafir. Dia belajar Islam di mana? Ke Boston. Di Boston, Amerika Serikat. Gurunya siapa? Kadang Yahudi, kadang Nasrani. Kemana dia belajar hadis? Ke Jerman. Kemana dia belajar tafsir? Ke Kanada, McGill. Maka yang baru-baru ini kita tidak heran ada orang mencium kepala paus. Saya membaca buku beliau itu semua. Semua tulisan beliau saya baca. Salah satu background pendidikan beliau itu di mana?
di Kanada, McGill University. Maka kita nggak heran ketika muncul misalnya kelompok-kelompok liberal, kelompok-kelompok yang pendapatnya rada-rada aneh begitu. Kita nggak heran karena pemikiran mereka terkontaminasi oleh orang-orang di luar Islam, ya. Zaman sekarang pun ada yang menuduh Quran begitu, mengatakan Quran itu produk budaya begitu. Dan yang mengatakan itu sebahagiannya tokoh-tokoh liberal Arab. Jadi di Arab itu pun jangan kita pikir lurus juga semua. Ya. Ada orang berpikir Arab itu dianggap oke semua, Barat itu tidak. Tidak juga. Di Arab itu pun ada tokoh-tokoh liberal. Ada. Ya. Di Suriah itu ada namanya sudah mati. Namanya Syahrur. Ya, Syahrur ini kalau dia ngomong terpelongo kita mendengar dia ngomong. Karena memang salah satu ciri khas orang munafik itu kata Allah, wa iyyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka ngomong, kamu sampai melongo mendengar mereka. Hebat menyusun kata-kata. Ya. Syahrur ini itu salah satu tokoh liberal Arab. Salah satu pendapat dia yang agak nyeleneh, bukan agak nyeleneh lah, memang sangat nyeleneh. Kalau di negeri kita ini misalnya ada tokoh yang berpendapat jilbab tidak wajib misalnya begitu. Itu belum seberapa. Syahrur itu punya metode, ada batas minimal, ada batas maksimal. Nah, itu metode dia itu. Ya. Ada batas minimal, ada batas maksimal. Soal aurat menurut beliau, ya, menurut dia, batas maksimal menutup aurat itu apa? Seperti ketetapan dalam Islam. Kalau laki-laki antara lutut ke pusat, itu batas maksimalnya. Perempuan selain muka, wajah dan telapak tangan. Maka kata beliau, kalau melebihi dari itu, misalnya ada orang sampai wajah ditutup begitu, itu udah melebihi batas tuh. Kira-kira begitu. Itu batas maksimalnya. Batas minimalnya menurut si Syahrul ini menutup aurat itu, mohon maaf, seperti orang-orang bule yang di pantai itu. Jadi menurut beliau itu masih menutup aurat, tapi menutup aurat batas minimal. Ngaco nggak itu pendapat? Ini itu orang Arab. Makanya jangan sampai nanti setiap ketemu teks Arab kita pikir itu teks suci. Karena masih ada sebagian orang setiap ketemu tulisan Arab dia anggap itu teks suci. Seolah-olah itu pasti benar gitu. Kenapa? Karena terlalu mengkultuskan Arab begitu. Jadi Arab itu ulama-ulama yang lurus sangat banyak dan kebanyakannya memang lurus. Cuma ditemukan juga tokoh-tokoh liberal tadi. Maka tokoh-tokoh liberal di negeri kita itu cuma copy paste. Kalau tidak dari tokoh liberal di Arab, tokoh liberal di Barat, cuma copy paste saja tuh. Tidak ada yang benar-benar membentuk sendiri, membuat sendiri, merangkai sendiri, itu tidak ada. Itu hampir semuanya adalah copy paste saja. Dulu saat Ulil Absar Abdallah pulang dari Amerika itu sangat banyak kontroversi dia. Sampai orang mau membunuh dia itu. Ada bom dibuat di buku dulu kalau tidak salah ya. Tapi sekarang saya lihat dia sudah mulai berubah. Sekarang dia buat pengajian kitab-kitab Al-Ghazali. Jadi orang pun nampaknya sudah senang melihat dia. Backgroundnya mereka ini pinter-pinter, ya, pinter-pinter. Cuma karena mungkin terpengaruh pemikiran-pemikiran orientalis, pemikiran-pemikiran liberal, akhirnya rusak, ya. Baik. Wa ma huwa biqauli sya'irin qalilan ma tu'minun. Setelah Allah Ta'ala menyatakan bahwa Quran itu kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, kemudian Allah mengatakan, dan Al-Quran itu bukanlah ucapan syair. Bukan syair. Ya. Li'annahu laysa ala nazmi syair. Karena nazamnya bukan nazam syair.
Walaupun Quran itu tampak seperti syair, tapi itu bukan syair. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban. Kalau kita lihat hujung-hujung ayat itu tampak seolah-olah syair. Nun semua hujungnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Susunannya sepintas tampak seperti syair, tapi bukan syair. Qalilan ma tu'minun, sangat sedikit kamu yang bersyukur. Sangat sedikit kamu yang beriman, ya. Wala biqauli kahin, dan Al-Quran itu bukan ucapan kahin, bukan ucapan dukun, ya, bomoh, bukan. Ya, qalilan ma tadhakkarun, sangat sedikit kamu yang mau mengambil pengajaran dari Al-Quran. Maka Quran itu harus kita tadzakur. Tadzakur itu ambil pengajaran dari situ. Tanzilum mir rabbil alamin. Al-Quran itu adalah diturunkan dari Allah, Tuhan sekalian alam. Setelah Allah menafikan Al-Quran itu syair, setelah Allah menafikan Al-Quran itu ucapan dukun, bomoh, tukang tenung, maka kemudian Allah Ta'ala mensabitkan Al-Quran itu tanzilum mir rabbil alamin. Ia adalah kitab, ia adalah petunjuk yang diturunkan dari Allah, Tuhan sekalian alam, yang diturunkan dari Tuhan yang mencipta, menguasai, mengatur seluruh alam ini. Itulah sumber Al-Quranul Karim. Tidak seperti yang dituduhkan oleh orang-orang kafir. Baik, itu sajalah kajian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Yang baik dari Allah Ta'ala, segala yang kurang dari saya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, termasuk sama kita ikuti pada pagi hari ini dan seluruh kami pengajian. Kembali kami informasikan kepada jemaah sekalian bahwasanya pada petang nanti kita akan kembali melaksanakan kegiatan berbuka puasa sunnah. Jadi bagi para jemaah sekalian yang hari ini melaksanakan kegiatan puasa sunnah, kami mengajak jemaah sekalian untuk hadir dan